Program Tribun Sun Fokus, Tribuners, hari ini kembali membersamai Anda bersama dengan saya Nila Irda. Tribuners, seusai serangan balasan dilakukan Iran, terbaru rudal Israel kembali menghantam wilayah Iran pada Jumat 19 April. Serangan rudal ini menyasar ke wilayah barat laut kota Isfahan. Lantas, apakah kemudian serangan rudal ini bisa berdampak panjang dan memperburuk eskalasi perang di antara Iran dan juga Israel? Seberapa besar kemudian potensi hal tersebut bisa terjadi, Tribuners? Saya sudah tersambung dan akan membahasnya bersama dengan pengamat militer ada Bang Alman Helfasali. Selamat malam, Bang Alman. Terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya berbincang bersama dengan saya. Selamat malam, terima kasih atas undangannya. Ya, Bang Alman, terima kasih juga saya sampaikan untuk kesempatannya berbincang hari ini. Abang, saya ingin minta komentar atau minta pengantar terlebih dahulu dari Bang Alman bagaimana melihat konflik antara Iran dan juga Israel yang diawali serangan dari Israel, maksud saya kemudian dibalas serangan dari Iran dan sekarang dibalas kembali oleh Israel, Bang. Ya, sebenarnya konflik antara Iran dan Israel itu kan sudah sejak lama, sejak 1979 ketika eh, kelompok Mullah Syiah Iran berhasil meruntuhkan eh, Raja Iran waktu itu, Reza Shah Pahlavi. Di masa Raja Pahlavi, Iran memiliki hubungan yang sangat erat dengan Israel. Dan situasi berbalik 180 derajat ketika kelompok Mullah Syiah di bawah pimpinan Khomeini berkuasa di Iran sejak tahun 79 sampai sekarang. Jadi ini permusuhan yang lama. Tetapi di sisi lain, sekitar tahun 86-87, ketika terjadi perang Iran-Irak, Israel dan Iran sempat memiliki kerjasama rahasia di mana Israel memasok suku cadang untuk pesawat tempur F-14 Tomcat. F-14 Tomcat adalah pesawat tempur Amerika yang dibeli di masa Shah Iran. Kemudian ketika Shah Iran dijatuhkan oleh Khomeini, maka Amerika melakukan embargo Hmm. sehingga em, Iran kesulitan mendapatkan spare part. Oleh karena itu, Iran bekerja sama dengan Israel untuk mencari spare part. Jadi ini hubungannya tidak selalu hitam putih. Dari sisi lain, Iran juga memanfaatkan kelompok Syiah di Lebanon, yaitu Hezbollah, untuk menghantam Israel lewat perang proksi. Jadi perang proksi antara Israel dengan Iran melalui Hezbollah. Dan ini sudah berlangsung lama. Kita ingat sekitar tahun 2006 ada perang antara Israel dan Hizbullah di Lebanon Selatan, di mana Hizbullah didukung penuh oleh Iran. Jadi perang proksi selama ini sudah terjadi antara kedua negara dan baru kali ini perang proksi berubah menjadi serangan langsung antar kedua negara. Hmm. Konflik terbuka antara kedua negara. Tetapi kalau saya melihat eskalasinya, baik Israel maupun Iran masih menahan diri untuk memperluas eskalasi walaupun sedang melakukan serangan. Sebagai contoh, di media-media internasional, termasuk di Al Jazeera dan juga CNN, dinyatakan bahwa beberapa jam sebelum Iran menembakkan rudal dan drone ke Israel, Iran sudah memberitahukan kepada Turki bahwa mereka akan melakukan itu. Dan kemudian Turki memberitahukan kepada Amerika Serikat. Jadi memang ini situasi yang nampaknya masih bisa dikelola, masih bisa dicegah eskalasi yang lebih luas. Karena di sisi lain pun Amerika Serikat tidak menginginkan pecahnya perang terbuka antara Iran dan Israel. Karena itu akan merugikan kepentingan Amerika Serikat sendiri. Jadi masalah Iran dan hubungan Israel dan Iran, Iran dan Israel itu masalah yang sangat kompleks. Tidak ada hitam putih dalam masalah ini. Ada banyak-banyak pertimbangan yang perlu dilihat. Apalagi kita juga melihat bahwa Iran menggunakan proksi yang lain, yaitu kelompok Houthi di Lebanon untuk menghadapi Israel. Juga untuk mengganggu lalu lintas kapal niaga di Laut Merah, di Selat eh, Bab el Mandeb. Jadi ini memang sangat-sangat kompleks. Houthi sendiri kita ketahui sejak 2015 berperang melawan Saudi Arabia. Dari sisi aliran agama, Saudi Arabia adalah
Islam Sunni, sementara Iran adalah Islam Syiah. Jadi di sini ada banyak kompleksitas yang perlu kita perhatikan dan harus dilihat satu persatu. Mhm. Demikian pandangan saya. Oke, baik. Terima kasih banyak, Bang Alman. Artinya kalau dari serangan, ini kan Israel sudah 2 kali menyerang dengan 1 kali serangan yang sudah dilancarkan oleh Iran. Ini eskalasi untuk kemudian terjadinya perang terbuka atau perang yang lebih besar. Kalau dari kacamata Abang, artinya masih jauh untuk bisa terjadi ya, Bang ya? Masih jauh untuk bisa terjadi karena faktor Amerika juga menentukan di sini. Hmm. Karena bagaimanapun dalam berbagai urusan politik keamanan di Timur Tengah, peran Amerika sangat sentral. Amerika bisa eh, Amerika memiliki kartu truf atau daya tarik terhadap Israel. Namun apakah Amerika akan memainkan kartu daya tawar itu atau tidak, itu tergantung Amerika. Sebagai contoh, selama 7 bulan serangan Israel ke Gaza yang Hmm. banyak kalangan sebut sebagai genosida, Amerika Serikat membantu penuh untuk menyuplai logistik dan munisi bagi Israel. Jadi Amerika Serikat punya kartu truf terhadap Israel. Apakah Israel bisa melakukan, bukan bisa, apakah Israel akan melakukan serangan perang terbuka terhadap Iran juga akan ditentukan oleh faktor Amerika Serikat. Karena kalau sampai terjadi perang terbuka antara kedua negara, hal demikian bisa membahayakan sekutu-sekutu Amerika Serikat di dunia Arab, misalnya Saudi Arabia. Jadi di sini memang ada banyak sekali kalkulasi yang sangat kompleks. Hmm. Jadi ini sekali lagi ini bukan persoalan hitam dan putih. Ada banyak kalkulasi geopolitik, kalkulasi ekonomi yang sangat kompleks. Karena baik Amerika Serikat, Israel maupun Iran semua memiliki kartu truf. Mereka memiliki kartu klub masing-masing yang bisa dimainkan setiap saat. Hmm. Oke, apabila memang terjadinya perang panjang, ini juga akan membahayakan secara geopolitik, begitu ya? Artinya, Bang Alman, baik itu untuk Iran, Amerika Serikat, maupun Israel ini sendiri. Tapi kalau kita lihat bagaimana kekuatan militer dari Israel maupun Iran, ini seperti apa perbandingannya, Bang? Apakah kemudian apabila Israel versus begitu ya, versus Iran, ini kekuatan militer kedua belah pihak juga sudah seimbang untuk saling menyerang? Em, Tidak seimbang ya, karena Hmm? Israel itu memiliki kekuatan militer yang paling modern di kawasan Timur Tengah. Oke. Israel memiliki kemampuan untuk melakukan serangan jauh dari wilayahnya dengan menggunakan pesawat F-15, pesawat F-35, sementara Israel tidak memiliki kemampuan serupa. Kemampuan Iran untuk menyerang Israel terbatas pada penggunaan drone dan rudal saja. Tetapi mereka tidak memiliki pesawat tempur yang bisa beroperasi sejauh 2.000 km untuk menjangkau wilayah Israel. Jadi sejak dahulu Israel menganut konsep yang disebut kualitatif military age, keunggulan militer kualitatif dibanding negara-negara lain di Timur Tengah. Dan pencapaian kualitatif military age itu sepenuhnya didukung oleh Amerika Serikat, di mana senjata-senjata canggih Amerika Serikat selalu diberikan kepada Israel. Setiap tahun ada bantuan puluhan miliar dolar dari Amerika Serikat kepada Israel. Jadi dari sisi kekuatan militer ada ketimpangan di mana Iran lebih inferior dibanding Israel. Israel memiliki kemampuan untuk menyerang langsung ke Iran dengan pesawat tempur seperti F-15, F-35, sementara Iran sebenarnya tidak bisa menyerang langsung ke Israel. Hmm. Bagaimana dengan bantuan-bantuan negara atau kelompok-kelompok sekutu dari Iran, Bang Alman? Karena kan kita tahu Iran didukung juga oleh Hizbullah dari Lebanon, kemudian ada Houthi juga di Yaman. Dan kalau berbicara soal sekutu atau negara-negara yang membantu Iran kan tidak lepas juga ada Korea Utara, kemudian Rusia yang berkemungkinan juga apakah juga bisa terlibat dalam konflik panjang ini apabila Amerika Serikat berada di balik Israel, Bang? Kalau untuk Hezbollah, mereka harus juga mengkalkulasi kondisi politik internal di Lebanon. Hmm. Jangan sampai ketika mereka melancarkan perang terhadap Israel, sebagaimana tahun 2006,
dampaknya justru dirasakan oleh rakyat Lebanon secara keseluruhan. Sementara di sisi lain, Hezbollah memiliki posisi politik yang cukup kuat di dalam sistem politik Lebanon. Jadi Hezbollah tidak tidak bisa hanya mengkalkulasi kemampuannya sendiri tanpa memikirkan implikasinya terhadap Lebanon. Bagaimanapun Hezbollah adalah aktor non negara. Hmm. Sementara secara resmi yang Lebanon adalah sebuah negara yang memiliki kekuatan militer. Namun Hezbollah memiliki kekuatan tempur, kekuatan militer yang mungkin lebih lebih canggih dibanding dengan Lebanon sebagai entitas negara. Nah, begitu juga dengan Houthi. Houthi juga akan sangat terbatas kemampuannya untuk bisa membantu bisa membantu Iran Hmm. karena Houthi masih dalam kondisi perang melawan Saudi Arabia dan juga Uni Emirat Arab. Jadi kemampuan sekutu sekutu Iran yaitu aktor-aktor negara cukup terbatas walaupun Hizbullah maupun Houthi memiliki katakanlah seperti rudal jelajah yang bisa menjangkau Israel. Hmm. Tapi sekali lagi kemampuan mereka terbatas karena ada faktor-faktor internal di Lebanon yang harus diperhitungkan. Ada juga faktor bahwa Houthi harus memperhitungkan faktor Uni Emirat Arab dan Saudi Arabia. Hmm. Kalau kita lihat Bang Alman, serangan yang kemudian dilancarkan oleh Israel begitu ya, awalnya kan disasarkan pada konsulat Iran di Damaskus tanggal 1 April begitu. Sudah dibalas oleh Iran pada Sabtu kemarin tanggal 13, yang juga menyasar pangkalan militer. Dan yang terbaru ini kan Israel juga melancarkan serangan pada 19 April kan juga serangan balasannya disasarkan pada pusat atau pangkalan militer udara yang ada di Iran. Kalau Abang melihat bagaimana titik serangan atau tujuan serangan yang dilancarkan oleh Israel maupun Iran ini, analisanya seperti apa, Bang? Kalau melihat sasaran yang di target baik oleh Iran maupun Israel, kedua negara nampaknya berupaya membatasi eskalasi hanya pada sasaran-sasaran militer, Hmm. belum pada sasaran-sasaran sipil. Jadi nampaknya ada keinginan dari kedua negara untuk membatasi eskalasi konflik pada target-target militer saja. Bahwa penting bagi Israel untuk membalas serangan Iran itu bisa dipahami karena ini menyangkut kredibilitas Israel sebagai negara yang paling canggih kekuatan militernya, paling modern kekuatan militer di Timur Tengah. Sebaliknya bagi Iran, Iran perlu menunjukkan kredibilitasnya terhadap negara-negara Arab dan juga kelompok-kelompok pendukung seperti Hizbullah dan Houthi bahwa mereka tidak akan diam diri ketika diserang oleh Israel. Jadi di sini ada masalah kredibilitas, ada masalah prestise, baik bagi Israel maupun bagi Iran. Tapi Hmm. sekali lagi, sejauh ini mereka mencoba mengendalikan eskalasi dengan tidak melakukan serangan membabi buta, tetapi hanya pada sasaran-sasaran militer saja. Hmm. Termasuk kalau kita mengamati sikap dari Amerika Serikat begitu Bang Alman, karena kan Amerika Serikat juga awalnya mengatakan berada di belakang Israel begitu. Namun serangan yang dilakukan Israel hari ini, Amerika Serikat mengklaim tidak mendukung aksi dari Israel. Apakah ini juga bentuk Amerika Serikat untuk menahan agar perang tidak semakin meningkat atau tidak adanya eskalasi yang lebih panjang antara Iran dan juga Israel ini, Bang? Saya melihat demikian. Hmm. Dukungan Amerika Serikat terhadap Israel adalah dukungan yang sifatnya mutlak. Ini bisa kita lihat dari setidaknya dari 7 bulan lalu ketika perang di Gaza dimulai, di mana Amerika Serikat secara reguler memberikan bantuan militer berupa spare part maupun juga munisi kepada Israel. Dan ini masih terus berlangsung. Hmm. Dan di sisi lain, Amerika Serikat tidak ingin perang antara Israel dan Iran menjadi perang terbuka di Timur Tengah karena itu akan merepotkan sekutu-sekutu Amerika Serikat di negara-negara Arab. Sementara dari sisi domestik, Presiden Biden akan menghadapi bekas Presiden Trump dalam pemilu presiden bulan November nanti. Jadi ada aspek-aspek
politik eksternal dan Mhm. juga aspek-aspek politik internal yang mempengaruhi pertimbangan-pertimbangan Amerika Serikat. Dan ini nampaknya dikalkulasi dengan seksama oleh Presiden Biden. Mhm. Ada alasan politis lagi-lagi ya, Bang Alman ya, yang Anda lihat bagaimana kemudian eskalasi perang ini ditahan untuk tidak semakin meluas meskipun Israel juga melakukan serangan dan tidak didukung begitu ya oleh Amerika Serikat dalam serangan terbaru yang dilakukan. Ini kan Iran juga mengatakan masih menahan diri untuk melakukan serangan kembali setelah serangan yang dilakukan oleh Israel, Bang. Namun apabila nantinya Iran juga melakukan serangan balasan kedua begitu ya setelah aksi Israel ini, hal itu apakah bisa dikatakan bahwa ada genderang perang yang juga ditabuh oleh Iran atau bagaimana analisa dari Bang Alwan? Saya melihatnya masih ini semacam saling lempar bola ya. Mhm. Dan saya masih belum melihat bahwa ini akan menjadi perang terbuka. Bagaimanapun pemerintah Iran harus menunjukkan kredibilitasnya di hadapan rakyatnya sendiri. Bahwa ketika ada serangan Israel, mereka mampu merespon dengan balasan. Hmm. Seperti kita pahami, sejak 7-8 tahun lalu, sering kali terjadi demonstrasi politik di Iran yang menentang pemerintahan Mullah Iran. Dan demonstrasi itu selalu direspon dengan aksi-aksi kekerasan termasuk meninggalnya para demonstran. Jadi di dalam faktor politik domestik Iran juga harus diperhitungkan bahwa kelompok Mullah Iran yang saat ini berkuasa, mereka ingin Hmm. memperlihatkan bahwa mereka memang kredibel dan capable untuk memerintah Iran, termasuk untuk merespon serangan Israel. Apabila mereka tidak merespon serangan Israel, boleh jadi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan saat ini di Iran akan menurun. Hmm. Apabila kemudian dilakukan serangan, ini kan potensinya adalah eskalasi perang yang kemudian meluas seperti itu, Bang Alman. Adakah negara-negara yang berkemungkinan bisa berada di balik Iran, sama halnya dengan Amerika Serikat yang berada di balik Israel? Saya tidak melihat ada negara yang secara terang-terangan akan berada di balik Iran karena sejak tahun 79 sampai saat ini Iran terus dijatuhi berbagai sanksi oleh Amerika Serikat maupun juga Dewan Keamanan PBB. Mhm. Jadi keluar masuknya barang ke Iran itu sangat dikontrol oleh Amerika Serikat secara khusus. Dan tidak ada negara di dunia saat ini yang secara terang-terangan akan berada di belakang Iran, termasuk Rusia. Karena Rusia pun juga saat ini tengah disibukkan dengan perang di Ukraina. Saya tidak melihat ada negara tertentu yang mungkin secara politik anti Amerika akan secara terbuka mendukung Iran untuk perang dengan Israel. Karena risiko politiknya terlalu besar. Mhm. Oke, karena kembali ke resiko politik yang terlalu besar, sekelas Rusia pun yang juga bisa mengimbangi kekuatan militer Amerika Serikat, artinya juga belum ke arah untuk kemudian bisa membantu Iran ya, Bang Alman. Meskipun berkali-kali Rusia ini mengatakan mengecam aksi yang dilakukan oleh Israel, yang mana terus menggempur wilayah jalur Gaza, Bang. Ya betul, karena selama ini Rusia masih fokus ke perang di Ukraina dan Hmm. juga kita tidak boleh lupa bahwa sejak tahun 2022 sampai sekarang Iran menyuplai UAV ke Rusia Hmm. untuk mendukung perang di Ukraina. Jadi hubungan antara Rusia dan Iran boleh dikatakan cukup dekat, tapi tidak terlalu dekat juga. Karena Hmm. Rusia juga seringkali melakukan relasi yang sifatnya tarik ulur. Jadi di sini memang Rusia juga tidak bisa diandalkan untuk mendukung Iran. Karena Rusia juga punya kalkulasi lain di Timur Tengah. Walaupun ada pertemuan kepentingan politik
kepentingan geopolitik antara Rusia dan Iran, yaitu di Syria. Kita ketahui sejak 2015, Rusia mengirimkan pasukan militer ke Syria untuk membantu rezim Presiden Assad untuk bertahan dari para pemberontak, termasuk pemberontak yang didukung oleh Amerika Serikat. Iran pun juga mengirimkan pasukan ke Suriah untuk tujuan yang sama. Mhm. Jadi memang ada pertemuan kepentingan antara kedua negara di Suriah. Tetapi apakah Rusia akan membantu Iran dalam perang melawan Israel? Saya tidak yakin. Oke, belum melihat adanya potensi bahwa Rusia juga akan membantu Iran ya Bang ya untuk kemudian bisa melawan Israel yang saat ini justru tidak hanya menyerang jalur Gaza tapi juga melakukan serangan ke wilayah Iran seperti itu. Terakhir dari saya Bang Alman, kalau kita melihat situasi terburuk ini potensi atau situasi terburuknya akan seperti apa Bang apabila memang konflik antara Iran dan juga Israel ini tidak bisa ditahan begitu ya tensinya sehingga bisa berpotensi menimbulkan eskalasi yang lebih panjang. Tanda-tandanya apakah ada Bang hal apa yang berkemungkinan terjadi? Eskalasi terburuknya memang akan terjadi kalau kalau terjadi perang terbuka. Dan ini juga tidak diinginkan oleh banyak pihak karena itu Mhm. akan mempengaruhi kondisi ekonomi global. Bukan saja masalah keamanan di Timur Tengah, tapi juga ekonomi global. Dan banyak negara yang memiliki ketergantungan terhadap minyak dari Timur Tengah akan menghadapi tantangan ekonomi akibat naiknya harga minyak, akibat terganggunya pasokan minyak dari Timur Tengah ke negara-negara lain di dunia. Mhm. Dan inilah yang berupaya dihindari oleh mayoritas negara. Kalau bagi Amerika Serikat sendiri, Amerika Serikat saat ini tidak terlalu tergantung pada pasokan minyak dari Timur Tengah sebab mereka sudah memiliki sumber minyak sendiri yang dikenal sebagai shale oil yang diproduksi dari Amerika Serikat. Jadi Amerika Amerika kini tidak lagi tergantung dari Timur Tengah. Tetapi bagi negara-negara lain di dunia, mereka masih tergantung pada kondisi geopolitik di Timur Tengah. Kenaikan harga minyak akan mempengaruhi ekonomi banyak negara, termasuk inflasi dan segala macam. Dan saya belum melihat bahwa sejauh ini saya belum lihat bahwa Israel maupun Iran akan meningkatkan eskalasi menjadi perang terbuka karena hal demikian akan memicu konflik regional. Boleh jadi negara-negara yang selama ini tidak terlibat seperti misalnya eh, Iran gitu orang seperti Irak atau Saudi Arabia atau negara-negara teluk seperti UAE dan Dubai akan terkena dampak dari perang ini karena kita ketahui bahwa Israel memiliki hubungan dengan Uni Emirat Arab Hmm. juga dengan Qatar dan boleh jadi kepentingan Iran ulangi kepentingan Rusia di ulangi kepentingan Israel di negara-negara teluk akan diganggu oleh Iran. Ini juga harus dikalkulasi dengan seksama. Mhm. Oke, banyak kalkulasi yang harus dilihat, baik itu Iran, Israel, dan juga negara-negara yang saling berkebutuhan, begitu ya Bang ya, di wilayah Timur Tengah untuk kemudian paling buruknya apabila memang terjadi eskalasi paling panas antara Iran dan juga Israel seperti itu. Bang Alman, terima kasih banyak untuk kesempatannya berbincang bersama dengan saya hari ini. Semoga di lain kesempatan kita bisa berbincang kembali. Sekali lagi terima Terima kasih, kasih. Bang Alman. Selamat beraktivitas kembali, Bang. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam. Ya, Tribuners, demikian obrolan saya bersama dengan Panglima Militer, Bang Alman Helva Sali. Nantikan obrolan saya dengan sejumlah narasumber lain dan juga tema-tema lainnya yang pastinya hanya dalam program Tribusan Fokus. Saya Nila Irda pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.